Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran IPS. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan PTS ya Kak ya. Semoga nilainya bagus semua. Sebelum PTS nih Kak, kita kan telah mempelajari tentang bab 3 ya, materinya tentang materi ekonomi ya, dalam kegiatan ekonomi, konsumsi, produksi, distribusi. Nah, sekarang kita masuk ke bab 4, di mana materinya mengenai sejarah. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Nah, bab 3 sendiri terbagi menjadi 3 materi penting, yaitu masa praaksara, masa masuknya Hindu-Buddha, dan masa masuknya Islam. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Nah, adapun tujuan pembelajarannya dari kehidupan manusia pada masa praaksara itu ada 4 ya Kak, yaitu setelah mengikuti serangkaian pembelajaran kakak dapat yang pertama mengenal tentang masa praaksara, yang kedua menjelaskan periodisasi masa praaksara, yang ketiga menjelaskan nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia, dan yang terakhir yaitu menjelaskan nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, coba kakak perhatikan ya. Sini ada museum geologi. Nah, kira-kira museum geologi ini isinya apa aja ya Kak ya? Yaitu ada fosil-fosil dari hewan-hewan purba dan juga fosil dari manusia purba. Jadi ketika kita belajar tentang praaksara itu kita sangat cocok sekali ketika kita main ke museum geologi, di mana di dalamnya terdapat banyak fosil-fosil tentang masa praaksara. Nah, kita masuk ke dalam materi praaksara ya Kak ya. Masa praaksara itu terdiri dari 2 kata, yaitu pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Ada juga yang menjelaskan bahwa masa praaksara itu terbagi menjadi 2 kata, yaitu nir dan leka. Nir artinya tidak ada, leka artinya tulisan. Jadi kalau kita pahami, zaman praaksara itu merupakan zaman ketika manusia belum mengenal aksara atau tulisan ya Kak ya, atau kita sebut juga dengan masa prasejarah. Nah, oke, selanjutnya kapan dimulainya dan berakhirnya masa praaksara. Nah, masa praaksara itu Kak dimulai sejak manusia ada di muka bumi ini. Adapun masa berakhirnya adalah setelah manusia mengenal tulisan. Nah, di Indonesia sendiri masa praaksara itu berakhir sekitar abad ke-5 setelah Masehi, karena masyarakat Indonesia baru mengenal tulisan pada masa tersebut. Oke, lanjut, bagaimana sih cara mengetahui kehidupan masa praaksara? Nah, cara mengetahuinya dengan mempelajari peninggalan manusia yang hidup pada masa itu. Peninggalan tersebut dapat berupa artefak atau fosil. Nah, sekarang kita belajar tentang artefak ya Kak. Artefak itu artinya benda peninggalan bersejarah, yaitu benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia pada zaman dahulu. Contohnya nih, ada alat-alat yang terbuat dari batu, logam, tulang belulang, gerabah, ataupun prasasti. Nah, selanjutnya fosil. Fosil itu merupakan sisa-sisa dari manusia, hewan, maupun tumbuhan dari jutaan tahun yang lalu. Fungsinya sendiri untuk mengetahui pertumbuhan fisik makhluk hidup pada masa praaksara.
Lanjut ke periodisasi masa praaksara. Nah, bicara tentang periodisasi ini ada 3 periode ya Kak ya. Yang pertama ada periodisasi secara geologis, yang kedua secara arkeologis, dan yang ketiga ada periodisasi berdasarkan corak kehidupan. Nah, kita masuk ke periodisasi secara geologis. Periodisasi secara geologis ini, sebelum kita bicara lebih lanjut, kita pelajari dulu tentang geologi ya Kak. Geologi itu artinya diambil dari 2 kata, dari geo dan logos. Geo artinya bumi, logos itu artinya ilmu. Jadi geologi itu merupakan ilmu pengetahuan bumi mengenai asal, struktur, komposisi, dan sejarahnya serta proses-proses yang telah menyebabkan keadaan bumi seperti sekarang ini. Nah, secara arkeologis juga zaman praaksara dibagi menjadi 4 ya Kak. Yang pertama ada zaman Arkaikum. Nah, zaman Arkaikum itu merupakan zaman tertua. Nah, terus yang kedua ada zaman Paleozoikum. Nah, zaman Paleozoikum ini merupakan zaman primer atau zaman kehidupan tua. Dan yang ketiga ada zaman Mesozoikum. Nah, zaman Mesozoikum itu merupakan zaman sekunder atau zaman kehidupan pertengahan. Dan yang terakhir ada zaman Neozoikum, di mana merupakan zaman kehidupan baru bagi bumi ini. Oke, yang pertama, zaman tertua atau kita sebut dengan Arkaikum. Nah, zaman ini berlangsung sekitar kurang lebihnya 2500 juta tahun yang lalu. Nah, keadaan bumi pada masa ini tuh masih belum stabil gitu. Dan belum tampak tanda-tanda kehidupan. Jadi masih menjadi bumi yang masih panas, belum ada kehidupan di dalamnya. Nah, selanjutnya zaman primer atau zaman kehidupan tua atau kita sebut dengan Paleozoikum. Nah, pada zaman ini berlangsung sekitar kurang lebih 340 juta tahun yang lalu. Nah, tanda-tanda kehidupan pada masa ini sudah mulai terlihat jelas, ditandai dengan munculnya makhluk bersel satu seperti bakteri, makhluk sejenis iklan ataupun amfibi. Lanjut ya, zaman sekunder atau zaman kehidupan pertengahan atau kita sebut dengan zaman Mesozoikum. Nah, pada masa ini berlangsung sekitar kurang lebih 140 juta tahun yang lalu. Nah, pada masa ini tuh sudah mulai muncul reptil berukuran besar. Nah, pada masa ini terdapat dinosaurus dan bahkan ketika masa ini itu diakhiri dengan punahnya dinosaurus. Dan juga mulai muncul jenis burung dan mamalia. Jadi pada masa ini dinosaurus hidup dan ketika akhir pada masa Neozoikum ini merupakan kepunahan dinosaurus. Nah, selanjutnya ada zaman kehidupan baru atau Neozoikum. Nah, zaman Neozoikum itu terbagi menjadi 2 ya Kak. Yang pertama ada zaman tersier. Nah, zaman tersier ini berlangsung sekitar kurang lebih 60 juta tahun yang lalu sampai saat ini ya Kak ya. Ditandai dengan berkembangnya jenis binatang menyusui atau mamalia. Ya, contohnya ada monyet dan kera. Selanjutnya ada zaman kuarter. Nah, zaman kuarter ini ditandai dengan adanya kehidupan manusia. Sehingga zaman ini merupakan zaman terpenting. Zaman kuarter ini terbagi menjadi 2 zaman ya Kak. Ada zaman Pleistosen atau Diluvium dan yang kedua ada zaman Holosen atau Aluvium. Oke. Begitulah periodisasi secara geologis ya Kak, dari ilmu buminya. Nah, pada zaman kehidupan baru atau Neozoikum ini merupakan zaman hidupnya para manusia purba. Nah, di fosil kita sekarang akan belajar tentang fosil manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia. Yang pertama ada Pithecanthropus mojokertensis. Nah, Pithecanthropus ini ditemukan oleh Van Koningswald.
Nah, beliau melakukan penelitian di sepanjang Lembah Bengawan Solo pada tahun 1936 sampai 1941. Nah, pada tahun 1936 itu ia menemukan fosil tengkorak anak-anak dekat Mojokerto. Nah, ini manusia purba ini diperkirakan hidup sekitar kurang lebihnya 2,5 hingga 1,4 juta tahun yang lalu. Nah, selanjutnya ada Meganthropus paleojavanicus. Nah, ini juga ditemukan oleh Frans Koningswald. Nah, beliau melakukan penelitian di desa Sangiran, sebelah utara kota Surakarta. Nah, fosil ini ditemukannya itu tulang rahang yang lebih besar dan lebih kuat dibandingkan Pithecanthropus. Jadi, ini rahangnya lebih kokoh, jadi berbeda dengan Pithecanthropus yang sebelumnya. Nah, manusia purba ini diperkirakan hidup sekitar 2 hingga 1 juta tahun yang lalu. Selanjutnya ada Pithecanthropus erectus. Nah, Pithecanthropus ini ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1890. Nah, fosil ini ditemukan di Trinil, sebuah desa pinggiran Bengawan Solo, tidak jauh dari Ngawi atau Madiun, Jawa Timur. Nah, diperkirakan Pithecanthropus ini hidup sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Selanjutnya ada Homo soloensis. Nah, Homo soloensis ini ditemukannya di Lembah Bengawan Solo, tepatnya di Desa Ngandong. Nah, fosil ini nih Kak, tingkatannya lebih tinggi dari Pithecanthropus erectus. Bahkan dapat dikatakan mirip manusia. Terus pada masa ini diperkirakan manusia purbanya sudah menggunakan peralatan dari tulang dan tanduk. Lanjut, ada Homo wajakensis. Nah, Homo wajakensis ini ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1889 di Desa Wajak dekat Tulungagung, Jawa Timur. Nah, fosil ini manusia purbanya sudah menggunakan peralatan dari tulang dan tanduk. Adapun bentuk tulangnya itu sendiri berlainan dengan tengkorak manusia Indonesia. Jadi bentuknya itu beda. Yang selanjutnya ada Homo floresiensis. Nah, Homo floresiensis itu ditemukan tahun 2003 di dalam liang gua. Nah, liang gua itu di gua ya kayak. Nah, manusia purba ini merupakan jenis manusia kerdil yang memiliki tengkorak seukuran buah jeruk bali. Jadi dia kecil tengkoraknya itu. Dan diperkirakan manusia purbanya itu hidup sekitar 1 meter tingginya dan beratnya itu nggak lebih dari 25 kg. Oke, tadi kita telah mempelajari periodisasi secara geologis. Selanjutnya kita akan belajar periodisasi secara arkeologis. Nah, arkeologi sendiri itu terbagi jadi 2 kata, Kak. Yang pertama ada arkeo dan logos. Arkeo artinya kebudayaan, logos artinya ilmu. Jadi arkeologis itu ilmu yang mempelajari manusia beserta kebudayaan-kebudayaan yang terjadi di masa lalu atau masa lampau melalui peninggalannya. Nah, secara arkeologis, zaman praaksara ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada zaman batu. Nah, zaman batu ini terbagi lagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman batu tua, zaman batu madya atau tengah, zaman batu baru atau muda, dan zaman batu besar. Selanjutnya ada zaman logam. Nah, zaman logam ini juga terbagi menjadi 3. Ada zaman tembaga, perunggu, dan Oke, kita masuk ke zaman batu. Zaman batunya juga kan tadi terbagi menjadi 4 ya Kak ya. Yang pertama ada zaman batu tua atau kita sebutnya dengan Paleolitikum. Nah, zaman Paleolitikum ini berlangsung kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Nah, peralatan yang digunakan terbuat dari batu yang masih sangat kasar seperti kampak berimbas. Nah, kehidupan manusia masih sederhana dan nomaden atau berpindah-pindah hidupnya. Nah, dibagi menjadi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong.
Lanjut nih ke zaman batu Madia atau kita sebutnya dengan Mesolitikum. Nah, Mesolitikum ini berlangsung kurang lebih 10.000 tahun yang lalu di masa Holosen. Nah, pada zaman ini kebudayaannya sedikit lebih maju dari sebelumnya. Alat-alat dari tulang semakin berkembang dan halus seperti ujung panah, flakes sama batu pipisan. Nah, pada masa Batu Madia ini terkenalnya ada dua kebudayaan, yaitu ada Cokon Modinger itu sampah dapur dan Abe Sorsorch itu gua yang dijadikan tempat tinggal. Lanjut, ada zaman Batu Baru atau Batu Muda. Nah, zaman Batu ini nama lainnya adalah zaman Neolitikum. Nah, zaman Neolitikum ini kebudayaannya sudah lebih maju dari zaman sebelumnya, dari Mesolitikum, di mana kehidupan manusia sudah menetap, sudah mulai bercocok tanam dan beternak. Nah, alatnya pun yang digunakannya sudah lebih diasah dan lebih halus. Adapun ada kebudayaan yang terkenalnya pada masa ini tuh ada kebudayaan kampak persegi dan kebudayaan kampak lonjong. Nah, terakhir nih di zaman batu besar ada Megalitikum. Nah, zaman Megalitikum itu banyak menghasilkan bangunan dari batu besar sebagai sarana pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nih ada hasil-hasil kebudayaannya. Yang pertama ada menhir. Nah, itu bisa dilihat gambarnya ya kayak menhir itu tugu atau batu yang ditegakkan di tempat untuk memperingati orang yang sudah meninggal. Jadi kayak nisan gitu tuh, Kak. Nah, yang selanjutnya ada punden berundak. Nah, punden berundak ini merupakan bangunan yang disusun secara bertingkat untuk tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Lanjut ada kubur batu. Nah, kubur batu ini kayak kuburan gitu Kak bentuknya. Bentuknya kotak tersusun atas 4 lempeng batu besar. Nah, lebih digunakan untuk tempat mayat. Selanjutnya ada waruga. Nah, waruga ini kubur batu yang berukuran kecil, terbentuk kubus dan tertutup. Jadi bentuknya kubus kecil gitu. Terus ada tutupnya di atasnya. Selanjutnya ada arca batu. Nih, arca batu patung. Patung yang terbuat dari batu. Arca batu itu bisa bentuknya manusia atau Oke, selanjutnya nih Kak, ada dolmen. Nah, dolmen ini merupakan bangunan yang memiliki banyak bentuk dan fungsi. Misalnya sebagai tempat sesaji pada saat upacara. Jadi bentuknya itu tiang dan tutup atasnya. Nah, nanti di bawahnya itu merupakan tempat wadah untuk sesaji pada saat upacara. Dan selanjutnya nih yang terakhir ada sarkofagus. Nah, sarkofagus ini merupakan tempat mayat yang terbuat dari dua batu besar. Nah, bentuknya seperti lesung yang batu yang bawahnya itu sebagai wadah mayatnya dan batu satunya itu sebagai penutup. Oke. Untuk pertemuan hari ini sampai sini dulu ya, Kak. Tentang periodisasi secara arkeologis kita baru bahas mengenai zaman batu. Nah, nanti pekan depan kita akan bahas mengenai zaman logam. Nah, nanti setelah zaman logam masih ada periodisasi secara corak kehidupan, nanti belajar tentang nilai-nilai pada masa praaksara dan juga nenek moyang bangsa Indonesia. Untuk hari ini kita cukupkan materinya sampai sekarang saja ya, Kak ya. Yuk kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.